para pelari selain berwisata pasti makan, pasti beli belanja, merchandise, beli oleh-oleh, Hmm. beli kerajinan tangan dan kerajinan budaya dari Lombok sendiri gitu untuk dibawa ke daerah masing-masing. Jadi ini adalah salah satu wujud komitmen kami Otsuka melalui event Pokaris Veteran ini untuk bisa mendukung pemerintah dalam sport tourism. Kesempatan berlari di dalam sirkuit Mandalika dengan campaign safe running, dengan kesiapan hydration yang sangat baik. Kami juga tersertifikasi internasional untuk bisa menyelenggarakan di Lombok ini gitu ya. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa didapatkan di event-event lari lainnya yang ada di Lombok tentunya gitu ya. Karena halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Dan saya yakin teman-teman semua sudah tahu namanya event Pokaris Veteran, dan tahun lalu itu euforianya luar biasa. Mungkin teman-teman yang sering lari di ruang-ruang terbuka sering melihat ada pelari yang sudah pakai kaosnya Pokaris Veteran, dan tahun ini kembali diadakan di sirkuit Mandalika Pokaris Veteran 2026. Kita akan mengulik rutenya kemana, kemudian kategorinya apa, seantusias apa sih dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini sudah hadir ada Mas Laibun Sobri, Head of Corporate Communication PT Amerta Indah Otsuka. Terima kasih Mas Sobri. Mbak Nilam ya? Mbak Niam, sorry. Mbak Niam. Mas Sobri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Pokaris Veteran, ya siapa yang tidak kenal dengan Pokaris Veteran? Tahun lalu euforianya luar biasa, Mas, dan tahun ini kembali diadakan di Lombok di sirkuit Mandalika. Betul sekali. Dengan rangka apa diselenggarakan kembali, Bang? Oke, mungkin sebelum itu saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa event Pokaris Veteran 2026 di Lombok ini akan diselenggarakan bulan Juli nanti. Di tanggal 11-12 Juli. Karena tahun lalu di September dan tahun ini kita selenggarakan di Juli gitu. Dimajukan ya? Dimajukan karena diprediksi pada bulan Juli itu ada angin yang cukup sejuk lah dari Australia, sehingga membuat kenyamanan berlari tentunya akan kami harapkan lebih menikmati keindahan Lombok. Betul sekali, Mbak Niam. Oke, jadi itu pilihannya. Dan di sirkuit Mandalika tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 dengan kategori kah yang sama seperti tahun lalu? Betul sekali. Jadi kita punya kategori ada 4,3 km. Ini agak unik ya, karena biasanya 5 km, tapi karena satu putaran sirkuit itu 4,3 sebagai salah satu unique selling point-nya event kami di Lombok. Itu kategori pertama, lalu ada kategori 10 km, ada kategori half marathon 21 km, dan kategori marathon 42 km. Oke, targetnya berapa? Tahun lalu kan 9.000 tuh, banyak banget. Yes, tahun lalu alhamdulillah cukup ramai ya. Kami mendatangkan para pelari gitu ya, ada sekitar 9.000. Tahun ini harapannya kami bisa tembus 10.000 gitu ya, karena potensi pelari yang datang ke event kami itu tahun lalu, dari data tahun lalu, itu 70%-nya itu berasal dari luar provinsi NTB atau luar Lombok. Jadi ini adalah salah satu wujud komitmen kami Otsuka melalui event Pokaris Veteran ini untuk bisa mendukung pemerintah dalam sport tourism. Betul. Jadi kalau sudah datang ke sini kan nggak mungkin sendirian, ya kan? Jadi mungkin ada bawa pasangan, bawa anak, gitu ya. Dan durasi stay di Lomboknya itu nggak mungkin 2 hari, minimal pasti 3 hari. Datang Jumat pulang Minggu gitu, minimal. Dan pasti ada yang lebih dari itu gitu. Jadi pasti ini harapan kami sebagai salah satu katalis promosi Lombok juga untuk destinasi pariwisata unggulan juga tentunya di Indonesia. Dan ini juga harapan kita, semoga ya dengan banyaknya pelari yang datang ke Lombok semakin membawa Lombok pariwisatanya semakin maju, semakin terkenal, dan banyak kunjungan, ekonomi berputar. Karena kan nggak mungkin pelari cuma datang buat lari, ya berwisata gitu kan. Betul, karena yang kami tahu juga dengan jumlah yang cukup besar gitu ya, sebagai salah satu event yang cukup besar, terutama di Indonesia Timur gitu ya, kami punya kesempatan untuk bisa mempromosikan tentunya hotel, kemudian akomodasi, transportasi yang ada di wilayah Lombok ini tentunya, sehingga masyarakat juga perputaran ekonomi ini berdampak, dan akhirnya para pelari selain berwisata pasti makan, pasti beli merchandise, beli oleh-oleh, beli kerajinan tangan dan kerajinan budaya dari Lombok sendiri gitu untuk dibawa ke daerah masing-masing. Dan harapannya pulang dari Lombok tentunya para pelari itu bisa menceritakan ke semakin banyaknya orang di daerahnya masing-masing, posting di sosial media mereka untuk mempromosikan Lombok sebagai
salah satu wisata unggulan di Indonesia. Dan event ini sangat strategis ya untuk promosi seperti itu, Bang ya. Betul banget, karena sport tourism jadi salah satu campaign kami yang kami dukung untuk bisa mensupport pemerintah terutama. Apa alasan yang paling mendasar sehingga Lombok dipilih sebagai lokasi yang sama untuk event lari dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain? Bandung tuh udah terkenal dengan Pocari Sweat Run-nya gitu. Terus daerah-daerah lain itu gimana, Bang? Lombok ini punya kombinasi menurut kami yang sangat magis gitu ya, sangat ideal sekali gitu ya. Satu, keindahan alam, sudah tidak kita ragukan lagi ya. Ada pantai yang sangat cantik sekali di Mandalika. Selain Mandalika juga ada pantai lainnya, di Senggigi juga ada. Kemudian juga ada perbukitan-perbukitan di sekitar Mandalika. Ada Bukit Merese. Kemudian juga selain berlari bisa juga ke Gili, gitu ya. Jadi kami melihat bahwa Lombok sebagai salah satu spot yang sangat komplit banget gitu ya. Jadi bisa berlari di arah Pantai Mandalika, bisa menikmati perbukitan di arah Merese. Jadi semua bisa membuat para pelari itu memiliki pengalaman yang menurut kami itu sangat pasti mereka sangat berkesan dan ingin kembali lagi ke Lombok tentunya untuk di kemudian harinya. Entah itu ikut event kami lagi atau mungkin dalam kesempatan yang lainnya. Gitu. Itu sih harapan kami untuk Ada nggak yang disampaikan peserta yang ikut tahun lalu merasa terkesima atau ingin ikut Pocari Sweat Run lagi di Lombok dari tahun lalu? Ya, kami tentu kita punya data juga ya. Kita coba gali secara kualitatif untuk sebagai review kami gitu ya. Apakah tahun depan mau datang lagi gitu ya. Most likely mereka semua menjawab ingin datang lagi gitu ya. Kalau memang ada kesempatan dan memang jadwalnya cocok dengan mereka tentunya ya. Dan dari mereka mau datang lagi artinya ini menjadi salah satu repetitif promotion gitu ya bagi para pelari yang datang ke sini gitu ya. Dan harapannya para pelari yang datang untuk kedua kalinya membawa lagi teman-temannya, membawa lagi keluarganya. Nah, itu yang bikin menjadi sangat unik nih Lombok nih, karena di satu sisi juga ini Indonesia Timur dan tidak banyak event besar yang diselenggarakan di Indonesia Timur, terutama dalam bidang sport tourism di bidang olahraga gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu potensi yang sangat menarik sekali. Ya, ini juga yang disampaikan sama Pak Gubernur Mi Iqbal soal keberlanjutan event-event internasional yang majak melibatkan massa seperti ini, dan buktinya ada lagi event Pocari Sweat Run tahun ini dan masanya 10.000. Semoga bisa tembus 10.000. Harusnya bisa ya. Amin. Harusnya bisa lebih ya. Harusnya bisa lebih. Dari antusias yang 9.000 yang luar biasa, seharusnya 10.000 naik 1.000 itu udah easy kayaknya, Bang. Alhamdulillah. Amin. Semoga bisa tercapai. Kolaborasi dengan UMKM gimana? Oke, jadi kami meyakini bahwa kami tidak hanya ingin membuat event yang baik dan besar saja gitu ya. Tentu kami ingin melibatkan masyarakat sekitar, terutama yang ada di sekitar sirkuit Mandalika, kemudian juga UMKM dan komunitas-komunitas dan juga pemuda tentunya. Kalau berdasarkan pengalaman kami di tahun lalu gitu ya, kami menyelenggarakan bersama Pak Gubernur, Pak Iqbal, melakukan yang namanya Betabe di Pendopo Gubernur ya. Jadi kami mengundang segala macam lini komunitas masyarakat, segala macam yang ada di sekitar Lombok Tengah. Kemudian kami difasilitasi untuk bertemu dengan pemuda-pemuda dan kami alhamdulillah bisa memberdayakan kurang lebih 1.000 pemuda yang ada di sekitar Mandalika untuk bisa berkontribusi kepada event kami. Mungkin menjadi marshal, mungkin menjadi tenaga keamanan dan segala macam lainnya yang bisa mendukung pelaksanaan acara. Nah, dari sisi UMKM juga sama. Tahun lalu kami memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa selain berjualan di event kami gitu ya, sekaligus mempromosikannya kepada para pelari. Juga para pelari itu setelah berlari kami berikan kupon untuk ditukarkan ke booth UMKM. Makanan-makanan lokal dan sebagainya gitu. Jadi para pelari merasakan experiences selain berlari, oh mereka nyobain nih kuliner yang ada di Lombok ini gitu, dan juga bisa langsung berbelanja oleh-oleh dan juga merchandise yang dijual oleh para UMKM. Itu sih yang kami lakukan di tahun lalu dan harapannya tahun ini kami bisa lebih besar lagi untuk bisa mensupport UMKM dan masyarakat di sekitar Mandalika. Jadi melibatkan masyarakat lokal dan juga tentunya event ini harus berdampak secara ekonomi untuk masyarakat sekitar. Karena event kalau tidak berdampak juga, Bang, gimana ya? Ya, betul.
Karena tujuan utamanya di situ. Iya. Nggak pingin punya event besar aja, Iya. tapi juga bisa mendukung masyarakat gitu. Dan pemerintah dalam hal ini sangat membantu kami gitu ya, baik dari pemerintah pusat karena kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian juga dengan Kementerian Pariwisata dan juga dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten tentunya ya di Lombok Tengah untuk bisa mensukseskan acara ini dengan berbagai macam skema yang kami lakukan. Dan dari pengalaman tahun lalu, alhamdulillahnya dari Lombok Tengah Pak Sekdanya turun, dari provinsi Pak Gubernur turun langsung untuk bisa memberikan direction kepada para jajarannya, dan itu sangat membantu kami sekali untuk menyukseskan acara ini sebenarnya. Karena memang kita di daerah sangat terbuka gitu, ketika ada event event yang kayak sepertinya akan memberikan kita dampak positif di daerah, itu akan kami sangat terbuka seperti yang dilakukan sama Pak Gubernur dan juga di Pemda. Dan gini Bang, kita beralih ke topik tentang lari. Lari ini sekarang menjadi gaya hidup dan diminati kayaknya hampir semua orang gitu. Orang yang tidak pernah lari jadi mau lari karena event larinya keren-keren, termasuk Pokaris Veteran ini. Nah, bisa nggak orang yang FOMO, misal kayak saya nih yang nggak pernah lari, tiba-tiba mau ikut event Pokaris Veteran? Tentu bisa banget gitu. Karena pada dasarnya lari itu adalah sebuah olahraga yang inklusif. Artinya semua orang bisa melakukan itu ya. Nggak perlu pusing-pusing, yang penting kita mau berlari. Tapi memang perlu tetap diedukasi dengan baik. Maka dari itu Pokaris Sweat hadir dalam event ini. Selain dalam event yang ada di Lombok ini, kami menyelenggarakan event-event yang kami sebut namanya Road to Pokaris Veteran. Road to Pokaris Veteran. Jadi apa tuh? Jadi kita membuat event-event skala komunitas, kurang lebih ada di 100 kota tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka kami edukasi dulu nih untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dari sisi latihan, mempersiapkan diri dari edukasi carbo loading, hydration, gimana caranya mereka bisa mencapai personal best ya tentunya, namun tetap dengan kondisi aman dan finish happy. Jadi jangan kondisinya tidak happy, justru finish dengan happy dan dengan safety gitu. Ini menjadi salah satu hal yang kami gaungkan dengan kampanye kami, yaitu adalah safe running gitu ya. Jadi kami mengedukasi para pelari muda. Jadi siapapun bisa ikut ke event Pokaris Sweat Run Lombok ini ya. Jadi mungkin kalau masih sangat pemula, ikut yang 4,3 aja dulu. 4,3. Ya, kalau sudah ikut, saya yakin pasti ketagihan. Lari di Lombok ini sangat syahdu sekali. Karena 4,3 itu kami laksanakannya sore hari. Sore hari dengan sunset run. Tahun lalu saya ikut yang 4,3. Itu saya sebagai panitia, saya juga ikut juga 4,3, ingin merasakan experience dan ambience-nya seperti apa. Dan itu sangat luar biasa indah sekali. Anginnya sejuk di sore hari, sunsetnya sangat cantik, pemandangannya luar biasa, suara ombak kedengeran gitu ya. Jadi itu membuat jadi candu gitu ya. Dan harapannya para pelari muda tersebut setelah ikut 4,3, dia punya visi yang lebih jauh lagi. Tahun depan ikut yang 10 kilo deh gitu. Nanti tahun depan ikut yang 21 kilo deh. Jadi mereka terus bertumbuh. Dan edukasi dari kami tentu akan tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan para pelari dengan kampanye safe running tersebut. Kampanye. Kita ada di Lombok tadi yang disebutkan Road to Pokaris Veteran, ada? Betul, ada. Kebetulan pertama kali ada kan di Lombok. Kurang lebih 2 minggu sebelum Ramadan, kami melaksanakan di pendopo Gubernur. Dan Pak Iqbal beserta istri dan jajaran juga ikut serta. Karena ini sebagai salah satu ajang promosi ke warga Lombok. Bahwa nanti bulan Juli akan ada event besar Pokaris Veteran yang akan diadakan di sirkuit Mandalika. Gitu. Tanggal bulan Juli 11 sampai 12. Betul. Mas, ketika ini nanti misalnya Pokaris Veteran 2026 ini sukses besar seperti event pertama, apakah akan ada event-event selanjutnya yang akan menjadi agenda tahunan yang tidak absen di sirkuit Mandalika? Langsung ditagih. Jadi ya kami juga berharap dan berdoa agar event kami yang ada di Lombok ini bisa sustain. Jadi kami tidak hanya ingin 1 tahun, 2 tahun lalu tiba-tiba hilang gitu ya. Kami ingin terus membantu tentunya promosi Lombok ini ya, dan doakan saja semoga kami bisa laksanakan untuk jangka yang panjang gitu ya. Karena selain event ini juga kami mendukung salah satu spot budaya juga di Lombok, salah satu di Dusun Sade gitu ya. Jadi kami mengedukasi masyarakat Sade dengan pemilahan sampah, membangun bank sampah. Harapannya nanti para wisatawan yang datang ke Lombok
setelah berlari juga datang ke Sade, dan Dusun Sade bisa melihat bahwa selain dusun wisata kebudayaan, bisa di situ bisa melihat kendang bele, bisa melihat peresean, tapi juga bisa melihat bahwa masyarakat Lombok ini peduli terhadap lingkungan. Sudah teredukasi soal lingkungannya. Betul, maka dari itu kami pilih Dusun Sade sebagai salah satu destinasi etalase wisata yang ada di Lombok, agar mereka bisa menunjukkan ke para wisatawan dan para pelari yang datang ke Dusun Sade bahwa kami di Lombok itu sudah peduli terhadap lingkungan, dan ini kami juga salah satu lakukan kegiatan sosial tersebut. Mas Sobri melihat masyarakat Lombok kira-kira sudah ramah nggak dengan event ini? Alhamdulillah, so far dari pengalaman tahun pertama ya. Hospitality-nya sangat membantu tentunya ya. Memang pengalaman tentu pasti salah satu tantangannya adalah dari sisi bahasa, tentu itu menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan ya, antara penyelenggara dan juga para warga dan pemuda, serta juga para pelari yang tadi saya katakan 70%-nya berasal dari luar NTB. Dan mereka tentu kendala bahasa menjadi salah satu faktor yang cukup menantang gitu ya. Tapi dari sisi keramah tamahan, alhamdulillah masyarakat Lombok sangat menyambut antusias. Kemudian mereka sangat support untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang baik kepada para wisatawan yang datang ke Lombok ini. Gitu. Kalau kita lihat ya, ada masyarakat Lombok, ada satu video kalau Mas Sobri pernah lihat, warga Lombok itu menunggu para runner itu di jalan dengan memberikan support semangat biar sampai finish. Itu luar biasa sekali. Dan tadi juga yang disampaikan kendala bahasa, PR kita bersama di Provinsi NTB, semoga itu bisa ditingkatkan kualitas SDM kita untuk mensupport event-event seperti ini agar terus berkelanjutan, agar nggak hilang tadi. Betul banget, amin. Saya juga berharap, karena saya senang sekali ke Lombok gitu ya, karena saya tahun lalu saja ke Lombok itu kurang lebih bisa lebih dari 8 kali. Tahun ini saya sudah 2 kali ke Lombok. Jadi pasti sampai dengan akhir tahun akan terus bolak-balik ke Lombok untuk mempersiapkan acaranya dan juga mempersiapkan masyarakatnya. Dan itu pasti bikin masyarakat yang nanti pariwisata yang datang ke sini pasti sama perasaannya. Ketagihan datang ke Lombok gitu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, entah itu dari segi apa di daerah untuk mensukseskan ini, belajar dari event pertama? Oke, tentunya pertama adalah yang perlu menjadi salah satu faktor tantangan juga ya untuk penyelenggaraan di sekitar Mandalika adalah kesiapan hotel tentunya ya. Kesiapan hotel ya. Jadi salah satu faktor yang perlu kita perhatikan bersama. Yang kedua adalah transportasi tentunya ya, karena kita tahu bahwa dari bandara menuju Mandalika jaraknya cukup jauh dan durasinya juga kurang lebih hampir 1 jam gitu ya. Tentu transportasi menjadi salah satu faktor yang menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Tapi para pelari itu juga sudah mempersiapkan itu. Mereka sudah jauh-jauh hari mencari penyewaan mobil dan segala macam. Dan kami juga dari penyelenggara berkolaborasi dengan pemerintah juga menyiapkan titik-titik shuttle bus juga gitu ya, untuk bisa mengantar dan menjemput para pelari dari titik-titik yang ada di sekitaran bandara Mataram menuju ke Mandalika. Gitu. Akan ada shuttle busnya? Pasti akan ada dukungan shuttle bus dari pemerintah provinsi juga. Oke. Ini pendaftaran mulai kapan? Saat ini sudah dibuka pendaftarannya, jadi jangan sampai dilewatkan gitu ya, karena tentunya ini menjadi salah satu kesempatan gitu ya, jangan sampai kehabisan juga gitu ya. Kalau misalnya memang nggak yakin ikut yang kategori maraton, ikut yang lebih pendek dulu gitu ya, half marathon atau mungkin 10 kilo. Atau mungkin yang tadi 4,3, satu putaran sirkuit gitu. Jadi saat ini sudah dibuka dan bisa dibeli tiket larinya. Berlari sembari menikmati keindahan senjanya sirkuit. Betul, itu yang 4,3. Yang 4,3. Kalau yang 10 HM dan juga maraton itu di minggu pagi. Gitu, menikmati sunrise-nya. Sunrise-nya di Bukit Merese. Wow, itu luar biasa sekali ya. Iya. Dan saya secara pribadi ingin sekali ikut serta. Dan antusiasnya luar biasa. Ketika saya melihat kemarin video-videonya peserta itu luar biasa sekali, ceria, bahagia ketika berlari di sirkuit. Karena mungkin itu experience yang berbeda ya. Yang biasanya mungkin lari di jalanan yang biasa, ini berlarinya di lintasan sirkuit. Betul sekali, itu karena sebagai salah satu faktor unique selling point-nya event kami gitu ya. Karena aspalnya sirkuit Mandalika, itu orang-orang bilang kan ini aspal yang sangat baik gitu ya.
mereka seperti merasakan lari itu bukan di aspal-aspal pada umumnya gitu. Ini aspal khusus yang memang dibangun untuk balapan gitu ya. Tentunya pasti sangat halus, sangat mulus gitu ya. Dan para pelari itu sangat menikmati dan enjoy untuk bisa berlari dengan happy di sirkuit Mandalika. Karena semua pelari dari semua kategori pasti akan berlari mulai startnya di sirkuit Mandalika. Kalau yang 10K, HM dan maraton itu harus keluar dari sirkuit Mandalika dan mengarah ke beberapa titik ya, ke arah pantai Mandalika, kemudian ke arah ITDC, dan itu menjadi salah satu kesempatan juga untuk bisa melihat situasi masyarakat, kebudayaan di sekitar Mandalika. Tadi Mbak Niam bilang masyarakat tuh di pinggir jalan menunggu para pelari lewat. Dengan segala macam keunikan mereka, ada yang bawa gendang bele, ada yang bawa alat-alat petungan apapun macam-macam gitu ya, karena tentunya itu yang menjadi salah satu keunikan yang ada di Lombok, masyarakat yang ramah menyambut para pelari dari seluruh Indonesia untuk datang ke Lombok. Karena itu bentuk support dan kebahagiaan kita. Orang-orang datang ke sini kita sambut sebagaimana dengan keramah tamahan. Mas Sobri, apa yang ingin Mas Sobri sampaikan? Mungkin ada pelari yang kayaknya, aduh maju mundur nih mau ikut Pokari Sweatran 2026 gitu. Apa yang mau disampaikan untuk meyakinkan mereka, ikut deh gitu? Tentunya adalah kesempatan berlari di dalam sirkuit Mandalika dengan campaign safe running, dengan kesiapan hydration yang sangat baik, dengan kami juga tersertifikasi internasional untuk bisa menyelenggarakan di Lombok ini gitu ya. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa didapatkan di event-event lari lainnya yang ada di Lombok tentunya gitu ya. Karena kami mempersiapkan ini dengan sangat matang, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi dan daerah. Tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan yang saya yakin pasti ini akan membuat mereka berkesan dan tadi ingin balik lagi ke Lombok. Karena tadi selain keindahan, keramahan, budaya, kuliner, semua jadi paket lengkap yang ada di Lombok. Semua ada, ya kan Mbak Niam ya? Semua ada. Habis berlari bisa liburan, habis berlari bisa santai-santai di pantai Kuta Mandalika yang sangat indah itu. Menikmati sunset di Bukit Merese. Atau pergi ke Gili. Atau pergi ke Gili. Makan kuliner-kuliner Lombok ya, ada sate rembige, ayam taliwang. Saya paling suka banget itu makan sayuran beberuk, kemudian juga babalung. Itu sangat buat pecinta-pecinta pedas terutama ya. Ini sangat excited sekali sih untuk bisa datang ke Lombok, dan ini kesempatan yang harus jangan sampai terlewatkan gitu ya untuk bisa mengikuti Pokari Sweatran di bulan Juli nanti. Tadi disebut sudah bersertifikat, artinya kesiapan medis sudah tidak diragukan dengan yang lain-lain, Bang ya? Atau mungkin bisa dijelaskan bagaimana persiapan seperti kesiapan medis, kemudian dan hal-hal yang lain? Oke, jadi kami tadi sudah salah satunya tersertifikasi internasional dan juga PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Itu juga kami sudah dapatkan juga gitu ya. Tentunya petugas medis selalu tersedia. Pokari Sweatran adalah salah satu event yang sangat concern sekali dengan petugas medis. Selain itu kami juga melengkapi dengan salah satu tim yang kami sebut namanya Emergency Response Team atau ERT. Jadi kami belajar bahkan sampai ke event major label marathon. Kami belajar ke Tokyo, kami belajar ke New York, kami belajar ke Boston. Bagaimana caranya membuat event yang safety namun tetap bisa happy gitu ya. Jadi para pelari ini nggak khawatir akan risikonya gitu ya. Tentu mereka, harapan kami tentunya tetap tadi finish happy gitu ya. Namun jika memang kita tidak mengharapkan ya, jika memang terjadi hal yang tidak diinginkan, kami siap dari sisi tenaga medis dan ada tim yang namanya Emergency Response Teams. Jadi siap untuk memandu, berkoordinasi, berkoordinir dengan segala macam lintas sektor untuk memberikan keselamatan bagi para pelari yang nanti berlari di Lombok. Gitu. Dan kami juga melengkapi teknologi AED juga gitu ya. Kalau AED kita tahu di Indonesia juga masih sangat jarang gitu ya. Tapi event kami, karena kami belajar ke major label marathon di seluruh dunia, salah satunya adalah adanya alat AED gitu ya, alat seperti hentak jantung gitu ya,
itu menjadi salah satu keunggulan dari event Pocari Sweat Run juga gitu ya. Karena itu rentan sekali karena ada beberapa video dan juga berita pelari itu tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba hilang karena ada berkaitan dengan jantung, dan itu sudah disediakan di Pocari Sweat Run 2026 ini. Yes, kami harapannya bisa mengatasi hal tersebut gitu ya. Namun itu juga menjadi salah satu tantangan yang harus kami persiapkan karena Lombok kan mau gimana pun Lombok adalah Lombok yang memiliki karakteristik matahari yang cukup seksi ya. Kami nyebutnya cukup seksi nih. Kalau mau berada di Lombok harus siap-siap untuk bisa menikmati mataharinya gitu. Tapi jangan musuhi matahari karena tentunya dari matahari itu kita mendapatkan energi dan semangat untuk bisa mencapai garis finish. Gitu. Finishnya dengan happy. Betul banget, finish dengan happy. Finish dengan happy. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Sobri soal event ini yang perlu diketahui sama masyarakat luas? Yes, jadi mungkin pesan saya kepada seluruh masyarakat di Indonesia tentunya ya, dan juga masyarakat Lombok secara khusus ya Mbak Niam ya, bahwa mari kita sambut acara Pocari Sweat Run Lombok 2026 ini nanti di bulan Juli dengan antusias dan dengan kesiapan masyarakat yang juga dapat mendukung suksesnya acara ini gitu ya. Kemudian untuk bagi para pelari adalah tentu persiapkan diri gitu ya, edukasi terhadap latihan, kemudian edukasi carbo loading, kemudian juga hydration gitu ya, itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti berlari dengan kondisi yang tidak sehat gitu ya, dan mohon untuk bisa mempersiapkan itu dengan sangat baik gitu ya, karena harapannya tadi finish happy, finish strong, dan semua pulang dari Lombok ini dengan memori yang sangat baik, bahwa Lombok adalah salah satu destinasi pariwisata yang mendukung sport tourism, masyarakat yang mendukung, pemerintahnya mendukung, dan kedepannya semakin banyak wisatawan yang datang ke Lombok. Jadi jangan sampai lewatkan, misalnya pun nggak kebagian nanti tiketnya, datang aja dulu ke Lombok, lihat-lihat dulu seperti apa sih keseruannya gitu ya, karena pasti kan dari seluruh pelari yang ada di Indonesia gitu ya, dengan 10.000 itu masih sepersekian persennya saja gitu ya. Jadi harapannya bagi yang nggak dapat, datang, dukung temannya, dukung pasangannya, dan nikmati wisata yang ada di Lombok. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ini sukses, insya Allah akan ada next. Amin. Ya, udah itu saja, Mas. Cukup dari saya, Mbak Niam. Terima kasih untuk kesempatannya dari Tribun Lombok. Kami juga berterima kasih sudah sharing-sharing soal event Pocari Sweat Run 2026. Ya, kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap event ini sukses besar karena ini akan membawa nama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tentunya berpotensi mendatangkan banyak wisatawan untuk datang ke NTB. Dan tadi yang seperti Mas Sobri sampaikan, buat para pelari persiapkan diri agar finishnya happy. Betul banget. Oke, saya Laila Tuniam dan di sini ada Mas Laibun Sobri, Head of Corporate Communication PT Amerta Indah Otsuka, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Thank you, Mbak.